Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwanna fid din, a'azzakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat ma'nawi dan nikmat hissi atau zahiriyah. Nikmat ma'nawi adalah nikmat yang sebenarnya, yang dibutuhkan oleh setiap anak manusia, yaitu berupa keimanan dan keikhlasan menerima agama Islam. Adapun nikmat yang sifatnya itu lahiriah, hissiyah, zahiriyah, maka manusia di antara kita semuanya bertingkat-tingkat. Ada yang memiliki banyak, ada yang pertengahan, ada yang sedikit, dan seterusnya. Dan Allah mentakdirkan demikian supaya satu sama lain bisa saling melengkapi kekurangannya, sehingga kehidupan dan kemaslahatan berjalan dengan baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, liyattakhidha ba'duhum ba'dhan sukhriya, supaya satu sama lain bisa saling hidup dan saling membutuhkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah begitu besar jasanya menyampaikan agama Islam sehingga sampai kepada kita, dan kita selamat dari jurang kehinaan berupa kesyirikan, kemaksiatan, menuju cahaya ilmu agama Islam yang mulia dan menyelamatkan kita sehingga kita mudah-mudahan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Ikhwanna fid din, azakumullah, sebagaimana tertulis dalam jadwal atau mungkin belum disebar jadwalnya adalah kita akan membahas tentang prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi kita katakan bahwa tidak mungkin kita membahas itu semuanya. Butuh penjelasan yang berkali-kali, tidak cukup sepekan, tidak cukup sebulan, karena prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu sangat-sangat banyak. Ada masalah iman kepada Allah, penjabarannya pun juga banyak. Ada masalah iman kepada Rasul, semua Rasul. Ada masalah iman kepada para malaikat, malaikat tidak hanya satu, malaikat ada banyak, ada Jibril, ada siapa lagi?
Mikail, ada siapa lagi? Israfil. Kalau Israel itu hadisnya lemah. Kalau nama Israel itu hadisnya semuanya lemah. Malaikat maut dan lain sebagainya. Ada hal-hal yang berkaitan prinsip akidah Ahlussunnah, yaitu berkaitan dengan iman kepada kitab-kitab Allah. Harus kita imani. Tidak hanya Al-Quran saja yang kita imani, tetapi semua kitab Allah. Apa kitab Allah selain Al-Quran? Zabur, Taurat, Suhuf Musa, Suhuf Ibrahim, Injil. Semuanya harus kita imani. Cuman yang menjadi keistimewaan Al-Quran adalah Al-Quran kitab yang paling terakhir, sehingga menasakh, menghapus semua kitab-kitab yang ada. Yang jadi pedoman adalah Al-Quranul Karim. Kemudian dijelaskan dalam hadis-hadis Rasulullah. Lalu ada lagi berkaitan dengan penjelasan iman kepada hari akhir. Alangkah luasnya pembahasannya. Barangkali kita bisa mengaji di tempat yang lain. Kemudian yang mengarahkan atau yang menjelaskan adalah yang lain juga. Masalah yang berkaitan dengan hari kiamat. Ada hal-hal yang berkaitan dengan tanda-tanda hari kiamat. Ini pun juga termasuk prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah, harus kita yakini. Kita membahas di tempat yang lain, di berbeda, kajian rutin. Itu tanda-tanda hari kiamat saja, belum masuk ke hari kiamatnya. Itu sudah memakan waktu kurang lebih 3 bulan. Dan kita masih pada tanda kiamat yang kesekian, entah ke-7 atau berapa. Belum lagi nanti membahas tanda kiamat yang besar, seperti keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa dari langit, turunnya atau diutusnya Imam Mahdi, adanya angin yang dihembuskan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mematikan semua jiwa mukmin. Ini semuanya termasuk bab iman kepada hari akhir. Jadi banyak sekali pembahasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Oleh karena itu pada sore hari ini kita tidak akan membahas semuanya. Tapi bukan berarti kemudian kita meninggalkan pembahasan tersebut. Ada suatu ungkapan para ulama, ma la yudraku kulluhu julluhu la yudraku kulluhu. Sesuatu yang tidak bisa digapai semuanya, maka jangan sampai ditinggalkan semuanya. Sayang. Maka melalui kesempatan yang sangat pendek ini, mudah-mudahan kita membahas salah satu daripada prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ikhwana fiddin azakumullah. Di antara salah satu prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah, setelah kita mengimani Allah, mengimani Rasul-Rasul, mengimani kitab-kitab Allah, hari akhir, qadha dan qadar, dan yang lain sebagainya, maka termasuk prinsip keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah adalah seorang mukmin beragama Islam itu harus dengan dasar hukum yang kuat. Artinya seorang muslim tidak boleh memeluk agama Islam karena ikut-ikutan. Ini termasuk juga prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang kesekian, agak jauh. Tapi kita tekankan karena ini sangat penting. Yang lain pun juga penting, tapi sekarang ini yang sangat penting kita sampaikan karena ini banyak orang yang tidak mengetahui. Apa tadi prinsipnya? Beragama Islam tidak boleh ikut-ikutan. Harus mengetahui dasar hukumnya, kenapa dia memeluk agama Islam. Ada apa dengan Islam? Ada apa dengan yaitu iman? Kenapa demikian? Karena kalau kita memeluk agama Islam, kita ini ingin kebahagiaan yang hakiki. Benar kan? Kita tidak ingin main-main. Kita ingin kebahagiaan yang sempurna, yang akan abadi, dan tidak akan celaka selama-lamanya. Karena kalau kita celaka di akhirat, maka celaka selamanya. Kalau kita bahagia, maka kita bahagia abadi selama-lamanya. Maka tidak mungkin kita main-main, tidak mungkin kita ikut-ikutan orang yang tidak jelas.
Kalau kita ditanya, maukah kita ini ikut orang ketika kita hendak pergi ke Jakarta lewat darat? Kemudian di hadapan kita ini ada mobil, kita juga naik mobil. Di hadapan kita, di depan kita ada mobil, platnya B. Platnya B. Ada mobil yang lain, platnya DK. DK mana? Bali. Kira-kira kita ikut yang mana? Kalau sama-sama kita tidak mengetahui orang itu, kita ikut yang mana? Jangan ikut B, jangan DK. Keliru. Karena yang DK belum tentu ke Bali, karena yang B belum tentu ke Jakarta. Jangan main-main. Dan kita tidak akan main-main dalam hal ini. Iya kan? Ada yang begitu, kalau ke Jakarta nunut gitu. Tidak ada kan? Tidak mesti, karena mereka mungkin ada keperluan ke tempat yang lain. Jadi kita harus tahu mana petunjuk yang benar. Supaya apa? Supaya kita ini selamat sampai tujuan, kan begitu? Padahal ini adalah untuk kesenangan dunia, kita mencari tahu. Untuk kebahagiaan dunia, kita harus mencari, kita harus bertanya. Kalau kita buka usaha, mana ada di antara kita yang sembarang-sembarang? Tahu-tahu nanam modal, tidak mau perhatian siapa yang pegang ini, siapa yang menjalankan, terserah. Tidak. Kita akan mencari orang yang amanah, betul kan? Kita akan mencari orang ini terpercaya. Kita mencari orang yang tidak main-main dengan uang kita, karena uang kita besar misalnya. Untuk apa sih? Kita bertanya-tanya, kita mencari tahu. Karena untuk kesenangan dunia. Padahal kesenangan dunia itu abadi atau sebentar? Sebentar. Kita ingin harta kita ini selamat, sehingga menguntungkan kita di dunia. Kita harus tanya, kita harus tahu siapa yang pegang. Itu untuk dunia. Apalagi untuk akhirat, yang mengantarkan kepada kebahagiaan atau kesengsaraan selamanya. Maka mestinya kita harus betul-betul mengetahui yang kita anut, yang kita peluk ini agama yang benar itu bagaimana. Amalan-amalan yang kita lakukan ini harus betul-betul ada dasar hukumnya. Tidak usah ikut-ikutan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita dua nikmat yang besar. Yang pertama nikmat duniawiyah, yang kedua nikmat ukhrawiyah. Apa nikmat duniawiyah ini? Nikmat dunia ya materi, rezeki, yang bekerja dapat gaji, kesehatan, kemampuan berpikir, badan tidak loyo. Ini semuanya adalah nikmat duniawiyah. Kita harus mensyukurinya. Bagaimana mensyukuri nikmat duniawiyah ini? Ada yang tahu barangkali? Bagaimana kita mensyukuri nikmat dunia ini? Badan kita sehat, uang kita ada, meskipun tidak banyak, ya kan? Kemudian keluarga kita Masya Allah banyak, punya anak, punya istri. Ini adalah nikmat. Tapi bagaimana mensyukurinya? Mensyukurinya adalah menggunakan mereka semua harta, benda, keluarga itu dalam ketaatan kepada Allah. Itu namanya mensyukuri nikmat Allah. Kalau kita punya harta, gunakan kepada hal-hal yang sifatnya diridhai oleh Allah. Kalau itu keluarga, arahkan mereka kepada keridhaan Allah. Jangan diabaikan. Kalau kita punya istri, arahkan istri kepada sesuatu yang diridhai oleh Allah. Cegah istri dari kemungkaran-kemungkaran yang ada. Apalagi zaman sekarang banyak ujian. Di rumah kita ini banyak ujian. Termasuk ujian adalah kotak hitam. Tahu kotak hitam? Bukan blackboard ya. Kotak hitam televisi. Ini ujian. Kita jumpai beberapa ummahat berlarut-larut malam sampai jam 12, setengah 1 hanya untuk nonton sinetron. Maka waktunya disia-siakan. Sehingga apa? Jangankan untuk bangun di malam hari, qiyamul lail, sholat subuh saja dipastikan malas. Iya kan? Bagaimana tidak malas jam 12 malam tidurnya? Belum lagi nanti meninggalkan qiyamul lail. Belum lagi nanti mengeluh ketika pagi, ngantuk, lelah, dan semisalnya. Maka akan terbuang waktunya sia-sia. Ini namanya tidak mensyukuri nikmat. Sebagai suami harus mengarahkan. Istrinya diingatkan, tidak boleh menyia-nyiakan waktu. Gunakan waktu sebaik mungkin, lebih baik tidur daripada membuang waktunya untuk nonton yang sesuatu yang tidak baik.
Apalagi sekarang ini, ya. Sekarang ini sinetron-sinetron yang ada itu tidak lepas dari percintaan haram. Biasanya ya. Percintaan haram, perselingkuhan, apalagi hamil di luar nikah, punya anak tidak jelas. Ini mesti kebanyakan sinetron sekarang, dan itu yang laris. Iya kan? Belum lagi tentang sakti-saktian itu. Nah, bantuan setan dan jin, itu yang ditambahkan dan itu yang laris. Belum lagi yang dari negara sebelah, maha berantakan, ya kan? Itu yang ditonton. Jadi ikhwan fillah azakumullah, seperti ini adalah waktu yang dibuang-buang sia-sia. Maka seorang mukmin mahal waktunya, dan kita harus merasa pelit untuk membuang waktu dalam hal yang sia-sia. Kenapa tidak kita gunakan istirahat? Kenapa tidak kita gunakan tidur supaya malam hari bisa sejenak bangun, bermunajat kepada Allah, memohon kebahagiaan dunia akhirat? Kenapa kita tidak sempatkan ketika waktu habis isya baca buku sampai ngantuk? Alhamdulillah, dapat ilmu, daripada menonton sampai pening tidak dapat apa-apa. Sempat atau sering kita sampaikan, karena ini adalah ujian yang menimpa hampir semua rumah begitu. Jadi sering kita katakan orang hobinya nonton sinetron dari bayi sampai mati tidak dapat ilmu. Karena apa? Karena andaikan ada ilmu dalam sinetron itu, maka ilmu itu sudah ada dalam Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ingin ilmu bukan di sinetron, tapi dalam pengajian seperti ini, buku-buku Islami, bertanya, mendengarkan radio-radio sunnah dan lain sebagainya, itu adalah ilmu. Mendengarkan ceramah dari kaset, dari CD dan semisalnya, itu baru ilmu, bukan dari sinetron. Bahkan para ulama mengatakan, film-film atau sinetron yang diangkat dari kisah nyata pasti dibumbui dengan bumbu yang lebih pedas daripada aslinya. Supaya apa? Ya jualan, supaya laris, gitu loh. Karena kalau tidak dipedaskan, ya biasa saja ceritanya, tidak menarik. Ditambahi ini, ditambahi itu dan semisalnya, pasti. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahkan sampai-sampai film berkaitan dengan film-film Islami pun juga tidak lepas dari hal tersebut. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mensyukuri nikmat Allah adalah menggunakan nikmat Allah yang sifatnya duniawiyah itu dalam hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ingat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah tidak menjadikan semua rata dalam nikmat dunia. Dan itu sesuai dengan kebijakan Allah. Ada orang yang diberi kelebihan harta, masya Allah, digunakan untuk keridhaan Allah. Ada orang tidak punya harta tapi punya mobil, ya sama saja, ya kan? Ada orang tidak punya harta, tidak punya mobil, tapi punya rumah, masya Allah, rumah kalau dijual sekian ratus. Ada orang tidak punya rumah, tidak punya apa-apa, numpang di mertua, tapi rekeningnya masya Allah, ya kan? Ada yang mengatakan mungkin, loh saya nggak punya itu semua, masih punya nikmat Allah. Apa itu? Kesehatan itu lebih mahal daripada rekening antum. Coba kalau antum sakit, akan bingung pergi kemana-mana untuk membeli sehat, meskipun harganya luar biasa, kita beli. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan nikmat yang tiada taranya. Sampai-sampai dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau engkau ingin menghitung nikmat Allah, maka engkau tidak akan mampu menghitungnya. Kenapa? Karena terlalu luar biasa banyaknya nikmat Allah. Kita tidak perlu menghitungnya, karena memang tidak bisa. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah. Lalu menikmati atau mensyukuri nikmat Allah berkaitan dengan nikmat ukhrawiyah, nikmat agama, nikmat petunjuk. Caranya diantaranya adalah mempelajari agama Islam dari dasarnya. Ini adalah termasuk mensyukuri nikmat Allah berupa nikmat iman dan nikmat Islam. Kenapa demikian? Karena kalau kita mendapatkan nikmat iman dan Islam, ini benar nikmat, tapi belum tentu ada jaminan kita ini betul-betul terus dalam keadaan di jalan lurus. Belum tentu. Suatu saat bisa menyimpang, na'udzubillah min dzalik. Makanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita berdoa setiap hari minimal 17 kali dengan doa ihdinas siratal mustaqim. Ya kan?
Apa artinya? Ya Allah, berilah petunjuk kepada saya, kepada kami jalan yang lurus. Apakah jalan kita ini tidak lurus? Apakah Islam ini lurus? Tapi kenapa kok kita minta terus jalan yang lurus? Kita katakan jalan kita ini sudah lurus, jalan Islam. Inna dina indallahil Islam. Agama satu-satunya yang diridhai oleh Allah adalah Islam. Tapi kenapa kita minta terus jalan yang lurus? Para ulama mengatakan karena kalau kita sudah di atas jalan yang lurus, tidak ada jaminan kita tetap mati dalam keadaan di jalan yang lurus. Bisa suatu ketika menyimpang. Makanya kita terus mempelajari agama Islam. Supaya apa? Supaya jalan kita semakin lurus dan kita tidak menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang berikutnya, kenapa kita harus mempelajari agama Islam? Kok tidak ikut-ikutan saja? Supaya kita ini menjadi orang yang dipilih oleh Allah mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Kata Rasulullah dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan, yaitu dunia dan akhirat, maka dia dipahamkan tentang agamanya. Jadi orang pintar agama itulah tanda orang dikehendaki kebaikan oleh Allah. Dipahamkan oleh Allah, tapi ada caranya apa itu? Ya belajar, tidak melamun, tidak nonton televisi, tidak nonton sinetron. Bukan itu jalannya untuk pintar. Tapi mempelajari agama Islam benar-benar dari sumbernya yang murni. Itu baru benar-benar dia menjadi orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu mendapatkan kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu orang mukmin, mudah-mudahan kita termasuk orang mukmin yang sejati. Ya, kalau sekedar mengatakan saya mukmin, saya iman, saya muslim, semua bisa. Ya kan? Orang munafik pun bisa mengatakan saya iman. Orang syirik, orang menyekutukan Allah pun bisa mengatakan saya ini adalah orang Islam. Makanya ada sebuah ayat dikenal dengan ayat pembuktian. Bahasa Arabnya ayatul mihnah. Ayat pembuktian. Bagi siapa? Bagi siapa saja yang mengaku-ngaku dia adalah cinta Allah. Kata Allah kepada Rasulnya, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan wahai Muhammad kepada mereka-mereka yang mengklaim dirinya cinta kepada Allah, kalau kamu cinta kepada Allah, maka kamu harus mengikuti petunjukku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosamu. Ini yang paling penting, bagaimana kita ini dicinta oleh Allah, bukan bagaimana kita ini mengklaim cinta Allah. Sekarang kan musimnya begitu. Di mana-mana ada tulisan, kami generasi apa? Cinta Allah. Kami cinta Allah, kami cinta Rasul, ditulis di kaos-kaos, ditulis di jaket-jaketnya, ditulis ini semua bisa dilakukan oleh siapapun. Tapi yang paling penting dari itu semua adalah bagaimana bisa Allah itu mencintai dirinya. Kalau Allah cinta dirinya, maka Allah akan mencintainya dan mengampuni dosanya. Ada ungkapan yang disebutkan oleh para ulama, laisa sya'nu an tuhib wa innama sya'nu an tuhab. Ini ungkapan para ulama dahulu. Tidak terlalu penting engkau itu mengklaim cinta Allah. Tapi yang paling penting adalah bagaimana engkau itu dicintai oleh Allah. Itu paling penting. Di antaranya apa? Di antaranya ya kita mengikuti Rasul. Dalam semua aspek kehidupan kita ikuti Rasulullah SAW. Niscaya Allah akan mencintai kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka seorang mukmin tidak akan menerima agama apapun dan syariat apapun kecuali apabila ada disertai dengan dasar hukum yang kokoh. Ini termasuk prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sekali lagi, orang mukmin yang berakal, yang cerdas, yang punya pemikiran yang baik, tidak akan rela, tidak akan menerima setiap pengajaran, setiap ilmu agama, tidak akan menerima agama dan syariat-syariat atau amalan-amalan kecuali jika apa? Jika ada landasan hukum yang kokoh. Dan landasan hukum yang kokoh tidak lain apa? Bukan kata ustaz, ya.
tetapi kata Allah atau kata Rasulullah. Ini yang paling penting. Terserah orang bicara apa, yang penting apa? Kita punya landasan kokoh. Nanti kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Mada ajabtumul mursalin?" Apa yang kamu lakukan dari seruan para rasul? Kita bisa menjawab, Nabi memerintahkan ini, Nabi memerintahkan amalan ini, Allah memerintahkan demikian, selamat. Tapi kalau kita tidak bisa menjawab, atau jawaban kita, Pak Ustadz nyuruh gini, Pak Ustadz nyuruh begitu, tidak akan selamat kita. Akan dihukum oleh Allah, karena yang ditanyakan adalah apa yang diperintahkan oleh Rasul dan apa yang kau lakukan dari perintah para Rasul. Itu yang ditanyakan oleh Allah pada hari kiamat kelak. Jadi ma'asyiral muslimin rahimahumullah, maka sifatnya orang yang beriman, ya, sifatnya orang beriman ini berani berubah. Istilah orang sekarang kan berani-berani begitu ya. Berani kotor, berani ini, berani. Sekarang kita juga memakai istilah ini, berani berubah, tapi untuk yang lebih baik. Ini orang mukmin yang sejati. Dia tidak segan meninggalkan keyakinan yang salah. Dia tidak segan, tidak malu kepada manusia untuk meninggalkan apa yang ia pegang, tetapi ternyata salah. Ini sifatnya orang yang beriman. Dan mudah-mudahan kita termasuk demikian. Dan itu telah dicontohkan oleh Rasulullah, telah dicontohkan oleh para sahabat Nabi, berubah kepada yang baik. Telah dicontohkan oleh semua para imam kita, berubah kepada yang lebih baik, meninggalkan keyakinan yang salah. Ini sifatnya orang yang beriman, termasuk prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Rasulullah SAW pernah bersikap tapi salah, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kedatangan tamu para pembesar Quraisy. Di situ sudah ada dahuluan sahabat Nabi yang sudah masuk Islam, bernama Abdullah ibnu Ummi Maktum al-A'ma. Apa artinya al-A'ma? Si buta. Jadi Abdullah ibnu Ummi Maktum datang pertama kali, ya. Kemudian ketika itu Rasulullah kedatangan tokoh-tokoh pembesar kaum Quraisy yang masih kafir, Lalu Rasulullah SAW tidak nyaman dengan keberadaan Abdullah ibnu Ummi Maktum. Bukan berarti kemudian meremehkan Abdullah ibnu Ummi Maktum, tetapi Rasulullah berharap supaya kaum kafir Quraisy, pembesar-pembesarnya ini bisa masuk Islam dan manfaatnya akan besar karena mereka para pemimpin. Kan begitu, biasanya kalau pemimpin yang masuk Islam duluan maka rakyatnya ngikut, kan gitu. Ya. Ini biasa seperti itu. Beberapa saat yang lalu ada di Papua, ketika kepala sukunya masuk Islam, maka umatnya gampang masuk Islam sekian ribu. Nah, Rasulullah berharap ini bukan berarti meremehkan sahabatnya yang buta matanya, tapi namanya manusia merasa tidak nyaman. Karena apa? Karena takutnya ini lari. Maka Rasulullah bermuka masam kepada Abdullah ibnu Ummi Maktum saat itu. Sekali lagi, bukan berarti Rasulullah meremehkan orang lain, tapi Rasulullah berharap jangan sampai yang banyak ini, yang kafir Quraisy ini, yang pembesar ini lari. Maka seolah-olah Rasulullah SAW, yaitu apa? Ingin mendahulukan orang kafir Quraisy. Tapi walau bagaimanapun Abdullah ibnu Ummi Maktum lebih dahulu datangnya. Maka sikap Rasulullah yang salah ini ditegur oleh Allah dalam surat yang ma'ruf. Siapa yang tahu? Surat Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka, dan seterusnya. 5 ayat yang pertama. Allah menegur sikap cemberut, muka masam, dan berpaling ini tidak baik. Ketika datang seorang yang buta matanya, dia tidak mengerti bahwasanya dia itu betul-betul ingin menyucikan dirinya, dan kafir Quraisy belum tentu juga masuk Islam. Maka sejak itu pula Rasulullah SAW langsung menerima teguran Allah. Rasulullah SAW tidak sombong. Beliau langsung meninggalkan kesalahan, berani berubah kalau itu lebih baik. Itu Rasul loh, bukan orang biasa. Padahal Rasul berani berubah kepada yang lebih baik. Dalam peperangan Rasulullah ada usulan begini, begitu, dan seterusnya. Rasulullah juga punya usulan. Ternyata dia tinggalkan semua usulan, termasuk usulan dia ketika perang Khandaq. Yang diterima adalah usulannya siapa? Nah, siapa? Ketika perang Khandaq, Salman Al-Farisi yang diterima. Karena apa? Karena Rasulullah memandang ini lebih pas,
dengan momen sekarang ini. Kami tidak akan mengutus sebelum engkau, wahai Muhammad, seorang utusan di suatu tempat memberi peringatan, melainkan pasti pembesar-pembesar mereka mengatakan, sesungguhnya kami telah mendapati pendahulu-pendahulu kami di atas petunjuk dan kami mengikuti mereka. Menolak yaitu agama yang dibawa oleh Rasul, berdalih dengan apa? Ikut-ikutan kepada pendahulu-pendahulu mereka. Dan itu akan terus ada. Pada zaman Rasulullah ada demikian, pada zaman kita pun ada. Betapa banyak pada zaman sekarang ketika kita ingatkan, ini loh perintah Rasul. Itu kan kamu, kalau kami, bapak kami tidak begitu, ya. Yang kita pegang adalah bapak kami atau pendahulu kami, persis dengan apa yang disampaikan oleh Allah tentang kondisinya orang-orang jahiliyah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, termasuk sifat yang baik, termasuk perkara yang baik, kita ini membiasakan diri bertanya. Kalau itu urusan agama, kita biasakan ingin tahu tentang dasar hukum. Ini baik. Bila perlu kita bertanya langsung kepada orang yang mengatakan ini demikian, itu demikian. Kalau itu urusan agama, tanyakan apa ada dasar hukumnya atau tidak. Jangan malu-malu. Itu termasuk kebaikan. Bahkan itu adalah sikap yang terpuji, sikap kritis. Ya. Jadi jangan segan-segan kita bertanya kepada setiap orang berbicara agama. Ini halal, ini haram, ini makruh, ini sunnah. Jangan segan untuk merasa ingin tahu apa dasar hukumnya. Dan jangan diterima apabila dia tidak menyampaikan dasar hukum yang kokoh. Itu masalah agama, masalahnya menyangkut bahagia atau sengsara di akhirat kelak. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Umar ibn al-Khattab sempat bertanya. Ini penerapan praktek apa yang kita sebutkan. Ketika Abu Musa al-Asy'ari mengetuk pintunya Umar saat itu menjadi khalifah, ya. Ketika Abu Musa al-Asy'ari mengetuk pintunya Umar 3 kali, mengetuk lalu salam, mengetuk lalu salam, mengetuk lalu salam, ingin ketemu dengan Umar. Tetapi ternyata Umar tidak keluar. Tapi Umar pernah mendengar atau seperti mendengar ada ketukan dan ucapan salam, tapi Umar belum keluar. Nah, ketika Umar membukakan pintu tidak ada orang. Maka Umar, orangnya tegas, dikirain main-main, siapa mau main-main dengan Umar? Maka Umar bertanya, ternyata mereka mengatakan, kaum muslimin mengatakan, Abu Musa ya Umar yang mengetuk pintumu tadi, tapi pulang lagi dia. Dipanggilnya oleh Umar, Abu Musa ini ditanya, kenapa kamu pulang? Saya bergegas membuka pintu, kamu tidak ada. Lalu Abu Musa al-Asy'ari membawakan ucapan hadis Rasulullah SAW. Dia mengatakan, innamal isti'dzanu fi thalath. Minta izin itu cukup 3 kali. Kalau tidak ada sambutan, ya sudah balik. Lihat, ketika ini berbicara masalah petunjuk agama, ya, adab dalam beragama, adab dalam bertamu kan juga termasuk agama. Apa yang dikatakan Umar? Umar tidak rela. Karena dia telah kecewa. Ada yang mengetuk dan mengetuk, lalu dibukakan, tidak ada orang. Maka Umar kecewa, kemudian dia mengatakan, wahai Abu Musa, apakah benar-benar Rasulullah berkata demikian? Kalau iya, datangkan satu orang lagi yang pernah mendengar hadis ini. Coba. Jadi Umar ibn Khattab biasa memberi pertanyaan. Kalau urusan itu adalah agama, minta dasar hukumnya. Benarkah Rasulullah mengatakan demikian? Ternyata ada sahabat lain didatangkan. Dia mengatakan, iya wahai Umar, Rasulullah mengatakan al-isti'dzan salat. Minta izin masuk itu cukup 3 kali. Kalau tidak ada sambutan, boleh pulang. Apa kata Umar? Diam. Tidak menjawab apa-apa. Tunduk dan patuh ketika disampaikan ini hadis Rasul. Ya. Tapi sekarang sebagian orang mengejek. Sebagian orang tidak terima. Sebagian orang membantah, mendebat, dan lain sebagainya. Ketika ditanyakan, dikatakan kepada kaum muslimin, wahai kaum muslimin, Rasulullah itu memerintahkan kita untuk memelihara sunnah Rasul. Seperti jenggot misalnya. PJU itu kan seperti kambing. Jangan.
Dikatakan, oh tidak rapi. Jadi ini adalah sikap-sikap yang tidak baik. Apalagi ada yang menghina sunnah Rasul, na'udzubillahi min dzalik. Ini terlalu jauh kesesatannya daripada yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau tidak bisa melakukan, diam itu lebih baik daripada membantah. Karena yang diperintahkan ini adalah betul-betul hadis Rasulullah SAW. Seperti kaum wanita disuruh pakai jilbab, sumuk, tahu sumuk ya? Panas, begitu. Ini namanya mengejek sunnah. Tidak boleh. Kalau tidak mampu, jangan bicara. Patuhi, berdoa kepada Allah supaya dimudahkan memakai jilbab. Nah, itu yang benar. Tidak membantah. Tidak mengatakan, oh itu kan budaya Arab. Tidak, orang Arab dulu tidak pakai jilbab. Lalu turun ayat tentang jilbab untuk orang-orang Arab yang tidak berjilbab. Dan ini untuk semua orang. Orang Islam. Jadi Islam datang itu bukan apa? Islam datang itu untuk mengislamkan manusia semuanya, baik yang di Arab ataupun yang bukan Arab. Jadi Islam datang ke Indonesia untuk mengislamkan orang Indonesia, bukan mengindonesiakan Islam. Dibalik sekarang, ya kan? Menjawakan Islam, melombokkan Islam, keliru. Jadi yang semua ada di dunia ini diislamkan, sebagaimana agama itu adalah agama yang paling diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Terbiasa pertanyaan-pertanyaan tentang dasar hukum. Bahasa kita tanya apa sih dalilnya. Ternyata itu adalah kebiasaan para salafus saleh, kebiasaan para sahabat Nabi. Ingat, ada seorang sahabat Nabi yang lain, Syaqid. Beliau bertanya kepada Aisyah. Apa yang ditanyakan? Akana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli ad-duha. Coba. Ketika banyak orang bicara masalah salat duha, salat duha, salat duha, datanglah Syakik langsung bertanya kepada Aisyah. Karena yang tahu kehidupan Rasulullah di rumahnya diantaranya adalah Aisyah radhiyallahu anha. Tanya langsung, wahai Aisyah, apakah Rasulullah salat duha? Ditanya. Jadi sebelum melakukan, tanya dulu. Bukan seperti kita, dilakukan dulu, nanti kalau sudah selesai baru tanya. Ternyata salah. Jangan. Sudah buang-buang uang, ternyata amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanya dulu bagaimana hakikat amalan ini, apakah ini benar atau tidak. Kalau benar lakukan, kalau tidak jauhi. Itu sifatnya orang yang beriman.